Kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Oke, hari ini kita lanjut dengan pembahasan dan diskusi tentang malware. Malware itu dari asal bahasanya malis ya, dari bahasa Latin Malaysia. Kalau diartikan ya sesuatu yang bisa melakukan hal yang tidak baik atau jahat seperti itu. Kalau diartikan secara makna, berarti malware ini adalah aplikasi ataupun program yang bisa membahayakan sistem komputer. Nah, apa saja sih yang bisa membahayakan sistem komputer? Ya macam-macam, mulai dari aktivitas yang bisa memata-matai si user atau apa yang dilakukan oleh si user, kemudian mencuri data, mendelete atau memusnahkan data, atau mengambil alih sebagian atau seluruh sistem yang ada. Mungkin banyak yang berpikiran bahwa malware ini adalah virus. Nah, ini kebanyakan yang beredar di masyarakat juga seperti itu. Jadi ketika komputernya berlaku agak-agak nggak wajar, maka banyak yang menganggap bahwa komputernya kena virus, padahal belum tentu itu virus. Apalagi sekarang ragamnya makin banyak ya. Ada yang bisa menyandra file kita, kemudian dienkripsi filenya, kemudian dimintain tebusan dengan biaya tertentu. Nah, ini dikenal dengan istilah ransomware ya. Kemudian ada juga yang bisa mengamati mulai dari apa yang kita ketikkan sampai dengan screen yang kita lihat, terus perilaku kita terhadap aplikasi di screen kita. Ini namanya spyware atau keylogger. Itu jenisnya justru bukan virus. Jadi jangan sampai Anda yang diakademisi itu salah dalam menggunakan istilah lah. Nah, kita tarik ke belakang, kenapa virus itu bisa muncul, atau siapa sih yang menciptakan virus? Yang jelas, kenapa virus bisa diciptakan ya karena mereka ini adalah para pembuat virus, itu memang mampu untuk membuat itu. Dan yang pasti para pembuat virus ini tentu saja memiliki skill atau memiliki pengetahuan. Jadi yang membuat virus itu pastinya punya skill atau punya pengetahuan. Nah, kalau dibagi berdasarkan demografi, maka kebanyakan itu pria, kemudian berumur relatif muda. Di Ilkom dulu ada yang bisa bikin virus dan sempat ngetren dulu. Jadi mahasiswa ilmu komputer dulu ada salah satu senior Anda itu yang bisa bikin virus, kemudian virusnya bisa menyebar dan cukup ya
inilah cukup fatal kerusakan yang ditimbulkan. Virusnya itu menyerang dulu ada yang namanya floppy disk drive. Jadi floppy disk drive-nya yang dirusak oleh si virusnya. Jadi dia membaca terus-menerus floppy disk drive-nya. Anggap aja Anda bikin virus, tapi virusnya terus-menerus mengakses, kalau sekarang mungkin DVD-ROM kali ya, DVD-ROM atau DVD-RW di laptop atau di PC. Nggak ada DVD-nya tapi dipaksa untuk ngebaca. Jadi lama-lama kan head-nya, mata DVD-nya itu tewas. Nah itu salah satu kemampuan virus yang pernah dibuat oleh salah satu senior Anda itu bisa seperti itu. Tolong yang baru masuk jangan lupa di mute ya. Etikanya itu kalau Anda masuk sama lah kayak Anda di kelas. Jangan Anda bikin keributan. Jadi saya bolak-balik harus nge-mute Anda. Jadi otomatis saja itu langsung Anda mute lah. Jangan dibiarkan berlarut-larut dengan suara Anda yang ribut di channel yang kita pakai ini. Nah, secara psikologikal biasanya si virus ini apa ya, menganggap ada perilakunya adalah hal yang wajar. Kemudian apa yang dilakukan itu sebenarnya adalah wujud pembelaan mereka terhadap masyarakat. Tolong cuttingnya diingatkan itu anggotanya kalau masuk di mute, dibiasakan untuk di mute. Ya Pak. Oke, kemudian yang berikutnya apa yang dilakukan tadi oleh si para pembuat virus sebagai ya mereka sebagai pembelaan diri lah, bahwa apa yang mereka lakukan itu untuk menyerang orang-orang yang menurut mereka salah gitu. Jadi mereka cenderungnya adalah menyalahkan orang-orang yang dijadikan target oleh mereka. Jadi ya perilakunya seperti itulah, dianggap itu sebagai cara untuk memberi pelajaran. Ya mirip lah seperti hacker-hacker yang menyerang situs-situs pemerintah ketika ada misalkan kenaikan tarif listrik atau undang-undang apa mau disahkan, kemudian banyak situs pemerintah yang di take down, kemudian dikasih peringatan di situ bahwa itu wujud protes mereka atas kegagalan pemerintah. Nah, modelnya seperti itu. Cuma ini wujudnya dalam bentuk virus. Kemudian virus ini biasanya punya dua tempat. Yang pertama tempat pengembangan, dan yang satunya adalah tempat virusnya dilepas. Jadi mereka punya dua tempat untuk lingkungannya virus lah ibaratnya. Tempat yang dipakai untuk mengembangkan dan tempat yang digunakan untuk melepas virusnya. Kemudian biasanya juga beberapa pembuat virus itu dia cuma buat aja. Kemudian kemampuan virus yang lain-lain termasuk tambahan fitur macam-macam dia serahkan ke pihak yang lain untuk mengembangkannya. Tolong sekali lagi yang barusan join di mute. Etikanya ketika Anda masuk di dalam sistem seperti ini ya sama kayak Anda masuk dalam kelas, di mute. Ini udah pertemuan keberapa? Udah pertemuan kelima. Mungkin sebelum-sebelumnya kalau dari survei saya lihat sudah banyak yang pakai Zoom. Saya mungkin agak belakangan karena saya agak malas pakai Zoom karena terkait dengan security-nya. Jadi tolong sekali lagi buat yang baru masuk di mute, jangan sampai saya yang nge-mute. Atau kita bikin game deh. Setiap ada yang masuk lupa nge-mute, nilainya saya potong 1 poin. Jadi kalau ada berapa pertemuan kita sisanya itu Anda lupa nge-mute, ya saya potongin nilainya 1 poin. Kemudian yang berikutnya ada rasa bangga ya.
Dalam artian ketika virusnya itu makin besar daya rusaknya, makin cepat penyebarannya, maka si pembuatnya itu akan merasa bangga. Nah, ini kira-kira kondisi psikologis dari si pembuat virus. Ada banyak kategori malware yang tadi sudah saya sampaikan, tidak hanya virus. Ini daya foto yang mungkin yang paling jamak virus. Kemudian yang berikutnya worm, Trojan horse, rootkit, backdoor, boots, ada juga tadi sudah saya sebutkan di depan, ada ransomware, ada adware, ada spyware, ada keylogger, ada apa lagi ya? Ransomware sudah nggak, kayaknya sudah tadi saya sebut. Ada apa lagi yang belum masuk di sini? Nanti kita lihat deh satu-satu. Nah, mirip dengan virus biologis, virus komputer ini perlu host ya, perlu inang buat berkembang biak. Jadi dia tidak akan bisa berkembang biak kalau dia tidak punya inang. Ya mirip kayak virus COVID-19 itu, kalau dia nempel di baju, nempel di material-material yang bukan material biologis, plastik, besi, itu paling lama ya paling 2-3 hari. Kalau dia kena sinar matahari malah lebih cepat lagi matinya. Nah, virus di komputer itu juga seperti itu. Dia harus menempel ke aplikasi atau dia harus menempel ke file. Jadi dia harus punya host ya. Kalau tidak ada ya dia tidak akan bisa menginfeksi. Jadi kalau Anda delete host programnya, dia tidak akan bisa melakukan proses penyebaran. Anda delete program yang keinfeksi ya ke delete juga itu virus. Mirip seperti apa ya? Iya, sel badan Anda lah. Kalau misalkan Anda mendelete sel yang kena virus, ya ke delete juga itu virusnya. Misalkan sel darah merah Anda di dalamnya ada virus. Nah, itu kalau Anda musnahkan maka virusnya juga akan musnah. Secara garis besar ada dua jenis virus tadi yang sudah saya sebutkan. Ketika dia menginfeksi file atau program, itu termasuk file infector. Tapi ada juga virus yang bisa tinggal di dalam master boot record. Yang ini yang kedua. Jadi virus yang ada di dalam master boot record ini bisa dibilang dia virus yang cukup sakti. Dia punya kemampuan untuk menyamar atau menyembunyikan dirinya, ada stealth feature-nya. Kemudian dia mampu berubah-ubah. Kemudian dia punya ya semacam pelindung lah atau armor. Nah, virus yang ada di dalam boot sector ini terkadang juga bisa merusak isi hard disk, tapi sejatinya sih tidak rusak hard disknya secara apa ya, langsung di sektor-sektor dalam hard disknya itu enggak, tapi yang dia rusak adalah MBR-nya. MBR itu ada di mana? MBR ya ada di sektor 0, sektor 0 apa sektor 1? Sektor 1. Di situ tempat tabel hard disk dibuat. Nah, ketika tabelnya hilang kan seolah hard disknya itu rusak, padahal hard disknya ya baik-baik aja sebenarnya, masih ada semua file-filenya, cuman dihapus tabelnya tadi, jadi terlihat bahwa hard disk itu tidak ada isi filenya atau seolah-olah hilang lah. Anda bisa restore kembali MBR-nya. Jadi kalau MBR-nya restore kembali, nanti hard disknya bisa dipakai kembali. Nah, virusnya juga bisa Anda bersihkan dengan mendelete MBR-nya, isi MBR-nya tadi, master boot record. Berikutnya worm. Worm ini ya kalau diistilahkan dalam bahasa Indonesia adalah cacing. Cacing itu kan tidak perlu inang, tidak perlu sel tempat dia bergantung. Jadi dia bisa berkembang biak asal lingkungannya cocok. Nah, begitu juga dengan worm di dunia komputer ya. Jadi dia asal lingkungannya cocok, dia bisa berkembang biak, kemudian dia akan menggandakan diri, termasuk menyebarkan diri
dengan memanfaatkan celah yang ada di dalam sistem komputer kita. Umumnya celah-celah itu yang terkait dengan koneksi jaringan, bisa itu jaringan lokal atau jaringan internet. Kalau dia ketemu ada tadi lingkungan yang cocok atau ada celah, ada vulnerabilities, termasuk ada jaringan yang bisa digunakan untuk menyebarluaskan dirinya, baik itu jaringan LAN ataupun internet, maka dia akan melakukan uh, infeksi atau menggandakan dirinya dan menyebarkan dirinya melalui jaringan tersebut. Berikutnya Trojan Horse. Trojan Horse ini ya sebuah sistem program komputer komplit gitu. Artinya dia satu program yang utuh. Ya. Dilihat itu adalah satu program yang utuh, bukan kayak virus tadi yang menumpang di program yang lain. Nah, Trojan Horse ini memanfaatkan sisi psikologis dari si pengguna komputer. Jadi dia akan berlaku seolah-olah bahwa si Trojan Horse ini adalah program yang baik atau program yang bagus. Padahal ternyata di dalamnya itu ada payload atau bawaan yang bisa membahayakan sistem komputer. Biasanya kadang di dalam Trojan Horse itu dikasih backdoor, dikasih rootkit, dikasih fitur-fitur yang bisa dipakai untuk membobol sistem komputer. Ya mirip dengan cerita kuda Troya lah, sangat mirip dengan cerita itu. Nah, kemungkinan juga Trojan Horse ini bukan hanya aplikasi utility atau aplikasi yang uh, sifatnya bisa Anda gunakan untuk pekerjaan gitu, tapi juga kadang terlihat seperti game, aplikasi game gitu. Padahal ternyata di dalamnya itu ada sesuatu yang bisa dipakai untuk merusak sistem komputer Anda atau mengambil alih sistem komputer Anda. Nah, Trojan Horse ini bedanya dengan worm dan virus, dia tidak bisa mereplikasi dirinya. Jadi dia tidak bisa berkembang biak lah ibaratnya. Dia tidak bisa menggandakan diri seperti worm dan virus. Jadi dia ya tunggal seperti itu. Kecuali Anda copy paste ke tempat yang lain, nah itu lain hal. Kerugian yang bisa ditimbulkan oleh virus atau malware itu cukup banyak ya. Jumlahnya ya bisa mungkin kalau dihitung-hitung sampai dengan sekarang itu sudah triliunan lebih kali. Jadi kerugian yang diderita akibat malware itu cukup signifikan. Termasuk yang kemarin lagi ngetren beberapa tahun yang lalu ya, 2-3 tahun yang lalu, ransomware itu ketika menyerang instansi-instansi pemerintahan, ada yang dimintain tebusan 200 juta, 300 juta, 500 juta, bahkan ada yang minta tebusan lebih besar lagi daripada itu. Nah, itu kan kerugian yang mengerikan sebenarnya yang harus ditanggung ketika kita tidak aware atau ketika kita tidak peduli dengan ya ini higienisitas juga sebenarnya terkait dengan hygiene juga. Tapi Anda higienis nggak di dunia IT-nya? Kalau Anda jorok juga di dunia IT-nya, ya mungkin di dunia nyatanya juga jorok gitu. Jadi Anda suka mengabaikan protokol kesehatan. Nah ini juga ada protokol kesehatan tapi di dalam dunia digital ya. Suka sembarangan pinjam flash disk, dimasukkan sembarangan tanpa di scan. Nah itu termasuk hal-hal yang membuka celah Anda bisa terkena virus atau terkena malware. Ini ceritanya aja, nanti Anda bisa baca sendiri. Kemudian apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah terkena virus? Yang pertama tentu saja Anda bisa menginstal antivirus plus lakukan update secara berkala. Jadi jangan cuma diinstal aja terus nggak pernah diupdate, ya sama aja. Anda install hari ini, kemudian Anda biarkan selama sebulan misalkan. Di dalam sebulan itu yang
virus yang beredar bisa jadi lebih banyak, bisa jadi sudah sampai ratusan virus. Jadi menginstal saja itu tidak pernah cukup, kecuali kalau Anda juga melakukan update. Kemudian mengaktifkan fitur firewall kalau misalkan itu ada dalam sistem operasi Anda, atau menginstal firewall kalau misalkan tidak ada di sistem operasi Anda bisa install, atau pakai firewall pihak ketiga yang bukan bawaan dari sistem operasi. Fungsinya dia akan melindungi jaringan Anda dari serangan dari internet atau dari luar, umumnya firewall seperti itu. Nah, kalau misalkan dalam perusahaan itu biasanya mereka menggunakan IDS, IPS, Intrusion Detection System dan Intrusion Prevention System, karena malware itu bisa melakukan intrusi, dia bisa melakukan proses penetrasi ke dalam sebuah jaringan. Makanya perlu ada IDS, IPS dan firewall ini di tingkat perusahaan, hal yang harusnya sih ada gitu, bukan hal yang bisa dicoret dari daftar kemudian dihilangkan. Kemudian mengatur pembatasan akses atau Anda bikin regulasi akses. Contoh sederhana aja. Tadi saya sudah sebutkan jangan sembarangan pinjam-pinjam flash disk. Nah, itu adalah hal yang simple. Ketika Anda punya flash disk, jangan juga sembarangan Anda pinjamkan ke orang lain. Saya selalu bawa 2 jenis flash disk dan itu saya terapkan dari dulu. Satu flash disk itu saya pakai untuk benar-benar kepentingan pribadi saya. Satu flash disk itu saya pakai untuk sharing. Jadi selalunya seperti itu. Flash disk yang di sharing itu ada, kalau dulu sih ada switch protect-nya. Nah, itu biasanya switch protect-nya saya aktifkan. Jadi orang yang ngopi dari flash disk tersebut itu tidak akan bisa memodifikasi istrinya karena ada protect-nya itu tadi. Kalau dulu ada protect, switch protect ya istilahnya. Jadi protect-nya dalam bentuk hardware itu. Kalau sekarang protect-nya dalam bentuk software kebanyakan. Nah, itu kebijakan seperti itu sebenarnya yang bisa menyelamatkan Anda untuk terjadinya infeksi ke sistem komputer Anda. Yang sederhana-sederhana saja, itu saja yang diterapkan. Seperti yang ada sekarang lah, mencuci tangan, kemudian mandi 2 kali sehari, itu juga hal yang sederhana untuk dari kita dari virus. Jadi sama di dunia komputer juga itu, lakukan dari hal yang sederhana. Tidak menggunakan flash disk sembarangan atau menyediakan 2 buah sistem flash disk, satu untuk kepentingan pribadi, satunya dipakai untuk kepentingan share. Kemudian melakukan proses patching. Kalau Anda punya sistem operasi Windows 10, itu biasanya Windows rajin ngasih update. Nah, update-nya itu sebagian adalah tambalan dari lubang-lubang keamanan atau kerentanan keamanan yang ada di dalam sistem Windows 10. Jadi jangan Anda abaikan adanya update. Pak, update itu lama, Pak. Bisa setengah harianan. Ya, mau gimana lagi, memang tambalannya banyak ya, mau nggak mau. Anda harus membiarkan sistem itu untuk melakukan proses update sampai dengan selesai. Kalau saya nggak mau gimana, Pak? Ya, kalau nggak mau, silahkan tanggung sendiri akibatnya kalau misalkan sistem Anda bermasalah. Berikutnya backup, ini yang justru paling penting. Kalau Anda ingin menghindari kehilangan data, ya harusnya Anda punya backup. Boleh backup harian, kalau datanya memang reproduksinya cukup tinggi, boleh Anda bikin backup per minggu. Ya ini tergantung dengan policy Anda tadi, ya, kebijakan Anda menggunakan komputer masing-masing. Apalagi kalau Anda sudah tugas akhir, sudah mulai PKL, jangan sampai Anda besok mau maju seminar atau pendadaran, malamnya komputer kena ransomware, seluruh file skripsi Anda atau PKL Anda hilang. Besok padahal Anda maju, Anda nggak punya backupnya, itu kan apa ya, konyol sekaligus menyedihkan gitu loh. Anda sudah dikasih pelajaran tentang keamanan komputer tapi Anda lupa. Ada anak Ilkom yang kemarin seperti itu. Barusan aja terjadi di semester kemarin kalau nggak salah. Mau ujian besok, ternyata malam komputernya crash, datanya hilang,
datanya disandra ding sama ransomware. Jadi ya dia nggak bisa ngapa-ngapain besoknya. Akhirnya batal maju seminar. Dia minta waktu seminggu buat diundur karena nggak punya backupnya ternyata. Jadi kalau Anda punya Google Drive, silahkan backup di Google Drive atau di Dropbox atau di file storage yang berbasis cloud lainnya. Anda backup lah ke sana. Toh sekarang besar-besar kan kapasitasnya. Berikutnya deteksi. Kalau tadi pencegahan, yang berikutnya adalah proses pendeteksi. Deteksi ini berarti sudah keinfeksi. Nah, kalau dalam perusahaan bisa pakai IDS. Kita bisa menggunakan IDS buat melihat ada di manakah masalahnya. Atau kita bisa menggunakan fitur yang ada di dalam firewall. Yang basisnya hostbase ya. Hostbase ini artinya terinstall di laptop, di klien. Terus juga di firewall tuh kita bisa taruh antivirusnya di situ. Antivirus di firewall. Jadi firewall yang nyaring duluan baru masuk ke jaringan. Atau dengan cara yang sederhana melihat tingkah laku yang ada di dalam jaringan Anda. Melakukan observasi jaringan Anda beres atau ada kelainan atau anomali. Nah, itu Anda bisa lakukan observasi. Biar seru saya perlihatkan aja contohnya kali. Ingin Anda lihat contoh IDS IPS. Ini IDS IPS-nya atau istilah lainnya apa ya? Security management, integrated security management. Punyanya Ubiquiti. Kita bisa aktifkan fitur IDS IPS-nya, kemudian kita mau nyaring apa di sini. Ini saya aktifkan enable IDS-nya, intrusion detection. Nanti dia akan mendeteksi adanya anomali. Nah, kita tinggal atur apa yang mau kita amati di situ. Misalkan aktivitas worm. Nah, ini worm di sini. Kelihatan nggak ya browser saya? Halo, halo. Tidak, Pak. Enggak. Sebentar, saya switch dulu. Ini dia. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke. Ini contoh IDS dan IPS, tinggal di switch mau IDS mau IPS. Kemudian apa yang mau kita cek? Misalkan malware, atau kalau Anda mau mencegah adanya SQL injection, ini tinggal diaktifkan. Nah, kalau ini udah apa ya, by default dia punya signature-nya atau punya database-nya. Jadi kita tinggal pakai. Kalau Anda mau ngamatin web server, web client, web application, tinggal Anda aktifkan. Kalau sudah, klik apply. Nah, ini threat management. IDS IPS-nya jadi satu. Bagaimana kalau misalkan Anda sudah terinfeksi? Terus Anda mau menghilangkan infeksi tersebut. Komputer tuh nggak kayak manusia, nggak punya antibody, antibodinya bisa melawan balik ya. Mungkin antibodinya ada di IPS IDS tadi ya, yang
IPS-nya. Nah, kalau sudah terinfeksi, maka yang pertama Anda harus menutup dulu menambal hole ataupun vulnerabilities yang ada di dalam sistem komputer Anda atau server atau jaringan Anda. Tambal dulu karena masalahnya itu ada di situ. Biasanya masalahnya di situ. Kalau nggak ada bolongan di situ, biasanya sih nggak terinfeksi. Tapi karena ada celah yang bisa dimanfaatkan, nah itu yang diserang. Kemudian bersihkan virusnya atau malware-nya, anything, atau misalkan di situ ada worm, ya bersihkan wormnya. Kalau Anda punya file backup, silahkan di restore file backupnya. Atau kalau misalkan Anda masih punya pekerjaan yang bisa diselamatkan, maksudnya infeksi virus atau worm atau malware-nya masih tidak merusak file atau apapun, Anda masih punya kesempatan buat backup, lakukan backup. Kalau semua sudah Anda lakukan, ya Anda harus melakukan evaluasi. Prosedur Anda selama ini sudah benar belum? Policy Anda, kebijakan Anda dalam menggunakan komputer udah benar apa belum? Kalau misalkan belum, ya diperbaiki. Kalau misalkan ada yang kurang, ya ditambahkan apa yang kurang. Misalkan kurang cermat dalam hal update antivirus, atau Anda terlalu malas untuk mengupdate atau mempatching Windows 10 Anda, ya itu patut jadi pertimbangan ke depannya. Itu bagian dalam security prosedur yang harus Anda ikuti. Ada yang mau ditanyakan? Halo, halo. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya lanjut sedikit di pembahasan berikutnya, karena yang berikutnya agak panjang, jadi saya bahas. Oke, yang berikutnya ini penguatan sistem komputer. Kalau tadi kan kita ngebahas apa yang bisa melemahkan atau yang menyerang. Nah, ini kita ngebahas apa yang bisa memperkuat sistem komputer. Sebagian tadi sudah saya sampaikan, ada firewall, ada IDS, ada IPS. Itu juga udah perlihatkan, oh ternyata bentuknya IDS, IPS seperti yang di browser saya tadi. Kalau kita mengacu pada kata intrusi, itu berarti ya ada sesuatu yang melakukan proses penyusupan. Atau kalau istilahnya si penyusup ini dalam bahasa Inggris adalah intruder. Perbuatannya adalah intrusion. Apa saja tipenya? Yang pertama, masquerader ini seseorang yang tidak diberikan otorisasi untuk mengakses sistem komputer, tapi dia memaksa untuk mengakses sistem komputer. Jadi Anda nggak punya username dan password lah dalam sebuah sistem hotspot misalkan, tapi Anda maksa masuk ke dalam sistem hotspot tersebut. Nah, itu disebutnya masquerader. Kemudian berikutnya misvisor. Misvisor ini orang punya username dan password. Username dan password, misalkan Anda punya username dan password di portal SIA untuk mahasiswa. Nah, itu sebenarnya Anda tidak diizinkan untuk melakukan perubahan nilai di portal Anda. Karena apa ya? Yang bisa merubah nilai itu cuma dua, kalau nggak dosennya ya operator SIA-nya. Nah, tapi Anda memaksa sistem tersebut, bagaimana caranya sistem tersebut bisa Anda bobol atau Anda susupi, kemudian Anda melakukan perubahan nilai di situ. Nah, perubahan nilai di situ
Maksud saya proses yang Anda lakukan untuk menyusup kemudian melakukan perubahan nilai di situ disebutnya Anda sebagai misfisher, tipikal penyusup misfisher. Kemudian yang berikutnya clandestine user. Nah, ini orang yang punya izin akses ya. Tadi contohnya kayak mahasiswa, dia melakukan apa ya, pengisian KRS, kemudian dia merubah KRS segala macam, masuk ke dalam sistem portal SIA untuk mahasiswa. Itu kan ada historicalnya sebenarnya, atau kayak Anda masuk ke dalam e-learning.unmu.ac.id itu kan ada historinya, ada lognya. Kemudian Anda hapus lognya, Anda delete semua bentuk aktivitas Anda di situ sehingga Anda nggak ketahuan apa yang sudah Anda lakukan ke sistem. Nah, itu contoh dari clandestine user. Jadi Anda melakukan itu untuk menghindari apa ya, orang mengetahui apa yang sudah Anda lakukan ke dalam sebuah sistem. Ada berbagai macam metode yang bisa dilakukan. Yang pertama, melakukan penebakan password. Kita bisa menggunakan dictionary attack dengan menggunakan dictionary attack. Itu biasanya password yang menggunakan istilah-istilah baku, misalkan rahasia, apa lagi ya, password, ditulisnya lagi password gitu. Nah, itu nanti akan mudah terbobol kalau dengan dictionary attack. Atau dengan mengirimkan Trojan horse. Tadi kan Trojan horse sudah kita bahas. Seolah programnya baik, tapi ternyata di dalamnya itu ada backdoornya, ada aplikasi bawaan atau ada rutin bawaan yang bisa dipakai untuk menyusup ke dalam sebuah sistem atau merusak sistem. Misalkan dia ditaruh virus atau worm di dalamnya, kelihatan di luarnya kayak program baik-baik aja. Misalkan program game, program download. Dulu banyak sekali ada program-program download yang ternyata di dalamnya itu berisikan ya mulai dari spyware, adware, sampai dengan ada yang berisikan worm ataupun virus. Kemudian dengan memanfaatkan kelemahan sistem penulisan memori dengan buffer flow attack. Ini karena memori itu ada buffernya, biasanya kita bisa memanfaatkan celah buffer ini atau temporary memory ini. Nanti dengan kelebihan penulisan itu, kelebihannya itu akan ditaruh bukan di buffer tapi di memori utama justru. Nah, itu juga bisa menyebabkan sistem jadi crash atau bermasalah. Kemudian yang teknik lain contohnya adalah SQL injection. SQL injection ini kita bisa memasukkan kode tertentu di dalam sebuah bahasa SQL. Nanti di situ ya mungkin kita pakai untuk menebak password, bisa digunakan seperti itu. Kita nginjek sistem username dan password, karena username dan password itu biasa diakomodir dengan database, walau yang disimpan bukan kata-kata passwordnya tapi disimpan adalah MD5-nya, tapi kita bisa manfaatkan celah di SQL ini untuk melakukan proses SQL injection. Nah, untuk pencegahan tadi juga ada di antivirus ya, kita bicara tentang pencegahan. Kalau dalam perusahaan pasti mereka akan menganut ini standar-standar tertentu, standar dalam peraturan keamanan atau security policy atau kebijakan keamanan. Boleh mengacu di RFC 1244 atau menggunakan ISO 27000, atau Indonesia itu pakai standar kami, indeks kami namanya, walaupun isinya juga ISO 27000 sebenarnya, dan standar-standar keamanan yang lain. Kemudian ini tadi sudah juga saya sampaikan, backup, update, upgrade, patching, ini juga bagian yang penting. Terus menggunakan IDS, IPS, firewall, kemudian juga antivirus. Ini juga hal yang penting untuk diimplementasikan.
Dan yang ini tadi juga sama ya, di dalam antivirus, di dalam pembahasan malware tadi juga ada evaluasi. Kalau di sini istilah lainnya audit, audit keamanan berkala. Boleh berkala, boleh insidensial. Berkala itu misalkan setahun 2 kali. Ada serangan, gak ada serangan, tetap dilaksanakan. Ada juga yang insidensial ya, misalkan terjadi serangan, pasca dipulihkan, balik lagi normal, nah itu diaudit. Audit insidensial karena adanya insiden, karena adanya serangan. Kemudian proses deteksi, sebentar, mungkin ini kita bahas pertemuan berikutnya aja kayak. Oke, pertemuan berikutnya aja. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau tanya? Belum, Pak. Belum ada. Oke, saya lihatkan apa ya. Oh, gini. Saya perlihatkan aja contoh firewall deh. Tunggu sebentar, saya aktifkan dulu. Nah, ini contohnya di Mikrotik ya. Firewall-nya ada di sini. Nah, kita bisa melakukan filtrasi. Ini contohnya actionnya ya, kita mau apakan dengan paket yang kita terima. Jadi kalau ada paket datang ke jaringan internal kita mau apain? Mau kita terima, mau kita masukkan ke access list, address list, sorry. Mau kita drop. Fast track ini feature yang ada di sini ya, di Mikrotik. Tapi umumnya ini drop atau reject. Jadi drop dan reject ini sama-sama tidak menerima paket. Bedanya kalau di reject ini dengan cara baik-baik, dikasih tahu apa masalahnya atau apa notifnya. Kalau di drop itu kasar, nggak dikasih tahu apa-apa. Jadi ini action yang bisa kita lakukan di firewall. Kemudian matchernya atau pencocoknya setiap paket yang datang itu apa yang mau kita cocokkan, berdasarkan alamat sumbernya kah, atau berdasarkan alamat tujuannya atau protokolnya. Kita mau ngeblok apa di situ, atau portnya kah, atau dia datang dari interface yang mana, atau dia pergi dari interface mana. Ini adalah matchernya. Ini juga matchernya, ini juga matchernya. Nanti ini adalah actionnya. Kalau di bahasa pemrograman ini if, kemudian ini if, kemudian then do apa, ini yang dilakukan. Nah, ini contoh kalau Anda mau ngeblok HTTP, maka Anda bisa ngebloknya di port 80. Kalau Anda mau ngeblok
email, SMTP, Anda bisa ngeblok ke di port 25. Kalau Anda mau ngeblok HTTPS, Anda bisa ngebloknya di port 443. Jadi ini cara kerja firewall. Yang IPS yang tadi, saya perlihatkan. Nah, ini IPS IDS, dia akan membaca kalau ada yang aneh di dalam sini, maka dia akan langsung melakukan blokir atau alert. Jadi Anda mau pilih yang mana dari yang ada yang di sini. Ini sifatnya dia ada database bawaannya ya. Maksudnya dia sudah punya signature seperti itu, penanda kalau misalkan ada paket data yang dicurigai sesuai dengan signature tersebut, dia tergantung. Kalau kita set IPS dia di blok, kalau IDS dia cuma ngasih tahu. Jadi kalau detection dia cuma mendeteksi, IPS dia ngeblok, atau counterback juga bisa melakukan serangan balik. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Halo. Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Kalau materi tidak ada, Pak. Tapi ada teman-teman yang tanya itu kalau kemarin absennya itu terlewat kayak apa, Pak? Nanti bisa saya absenkan di situ. Bisa saya modif absen. Oh iya, Pak. Makasih, Pak. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.